pengetahuan dari pelaksanaan proyek mini ini ada 3. Yang pertama adalah kenyataan bahwa umumnya pengiriman barang dari kota Denpasar menuju kota Mataram bergantung dari penggabungan dua metode transportasi, yakni transportasi laut berupa kapal feri, serta transportasi darat berupa truk. Metode tersebut menggunakan waktu yang relatif lama, serta memerlukan biaya operasional serta maintenance yang tinggi. Permasalahan tersebut membawa kita ke latar belakang kedua. Kami mengajukan penggunaan drone kargo dari DJI dengan model Flycar 30 sebagai solusi. Tetapi, solusi yang diajukan datang dengan dua faktor baru yang mungkin memberi dampak terhadap kelangsungan transportasi, yakni gaya yang diberikan oleh angin, serta energi yang diperlukan oleh drone untuk beroperasi. Karena itu, latar belakang ketiga dari proyek ini adalah diperlukannya analisis matematis untuk optimasi rute yang mengombinasikan metode transportasi melalui darat serta melalui udara. Dan tujuan kami di balik pelaksanaan proyek mini ini adalah untuk membandingkan efisiensi pengiriman barang dari dua kota yang sudah kami tentukan pada dua skenario jalur, darat-udara-darat, dan sepenuhnya jalur udara oleh drone. Fokus optimasi dari analisis kami dibagi menjadi 3. Yang pertama yakni waktu tempuh minimum, kedua konsumsi energi minimum, ketiga pengurangan masa baterai drone. Kami memilih kota Denpasar sebagai kota asal dan kota Mataram sebagai kota tujuan. Untuk skenario pertama akan dilakukan jalur darat, udara, dan kembali ke darat lagi. Perjalanan akan dimulai dari kota Denpasar menuju titik lepas landas dengan mobil untuk membawa drone ke pelabuhan. Kemudian, drone akan menempuh jalur udara melewati Selat Lombok. Kemudian, setelah drone mendarat di pesisir pantai Mataram, drone akan dibawa kembali menggunakan mobil ke kota Mataram. Sebagai transportasi darat, dipilih mobil jenis van bensin, yaitu Daihatsu Grand Max. Untuk drone sendiri, drone-nya itu berjenis heavy lift cargo bernama DJI Flycar 30. Dan untuk skenario kedua, yaitu menggunakan full jalur udara. Agar simulasi kami lebih realistis, kami menggunakan data jarak darat, udara, darat, beserta rutenya dari Google Maps. Dan tidak lupa juga data perakiraan cuaca beserta kecepatan angin di pesisir pantai Selat Lombok dari BMKG. Nah, yang pertama itu kita akan mencari berapa sih kira-kira waktu minimum yang bisa kita tempuh melalui rute ini. Untuk menentukan waktu total yang ditempuh di perjalanan, kami menggunakan permodelan fungsi yang juga merupakan jumlahan dari permodelan fungsi segmen darat dan segmen udara. Nah, di sini kan kita ingin mencari waktu minimum ya. Kira-kira kapan sih fungsi itu mencapai nilai minimum ataupun maksimum? Nah, fungsi itu mencapai nilai minimum ataupun maksimum ketika turunan pertamanya bernilai 0. Pada kasus ini, kami memperoleh dua nilai X yang membuat fungsi tersebut bernilai 0, yaitu 99 dan 66,946. Dari dua nilai X tersebut, kami mengambil nilai 66,946 karena nilai tersebut masih di dalam rentang domain. Jika nilai tersebut disubstitusikan ke fungsi awal, kita akan mendapatkan waktu minimum yang bisa ditempuh dari rute ini, yaitu 1,613 jam atau sekitar 1 jam 37 menit. Nah, setelah kita membahas optimasi waktu tempuh, sekarang mari kita lihat nih dari sisi yang gak kalah penting, yaitu konsumsi energi. Pertanyaannya, rute mana sih yang lebih hemat? Apakah rute darat, udara, darat, atau rute yang full udara nih dengan full drone? Nah, untuk menjawab ini kita menggunakan pemodelan matematika yang menghitung konsumsi energi di setiap segmen perjalanan. Pertama, untuk segmen udara, kita punya model daya drone yang memperhitungkan kecepatan drone dan hambatan angin. Persamaannya di layar nih sebelah kiri atas. Nah, yang kedua, untuk segmen darat, kita menghitung daya kendaraan van atau Daihatsu Grand Max yang juga bergantung pada kecepatan dan juga jarak yang ditempuh. Entry total ini sederhananya daya dikali waktu. Jadi, kita mengalihkan oleh daya tadi dengan durasi perjalanan yang sudah kita dihitung sebelumnya. Ini juga yang menghasilkan total konsumsi energi untuk masing-masing rute. Mari kita masukkan angka-angkanya. Jadi, untuk rute darat, udara, darat ini atau rute kombinasi dengan jarak udara optimal 66,94 km. Energi segmen daratnya itu adalah 3,495 kWh. Sedangkan segmen udaranya
8,69 kWh. Jadi total energinya itu 12,185 kWh. Sementara untuk rute full drone yang menempuh jarak 99 km lewat udara, total energinya adalah 12,99 kWh. Jadi perbedaannya tipis nih, cuma 0,805 kWh atau sekitar 6,2% aja. Menariknya, secara teoritis, energi minimum ini sebenarnya tercapai saat X sama dengan 0, alias full darat. Tapi ini tuh nggak praktis, karena untuk perjalanan darat kita butuh naik kapal feri, yang dimana waktu tunggunya itu kan tidak pasti ya. Dari hasil ini kita bisa lihat nih bahwa kedua rute sebanding dalam efisiensi energi. Tapi ada trade-off penting di sini. Minimal energi itu tidak sama dengan minimal waktu. Rute yang paling hemat bukan rute yang paling cepat. Ini juga keputusan yang harus kita pertimbangkan nih secara prioritas pengiriman, apalagi kan kita mengirim barang kan. Jadi dari sisi energi, rute kombinasi darat udara dan darat atau rute kombinasi tetap unggul, meskipun selisihnya tipis nih, cuma 6,2%. Dari konsumsi energi udahan nih, jadi kita lanjut ke aspek keamanan baterai. Pada bagian 3, kita akan sama-sama melihat pengurangan masa baterai dari drone yang kita gunakan. Selama perjalanan, baterai drone mengalami pengurangan massa karena energi listrik dikonversi menjadi kerja propulsi. Pada awalnya, baterai drone yang kita gunakan memiliki massa sebesar 22,5 kg, dan massa ini akan terus berkurang. Pengurangannya dapat dimodelkan dengan pemodelan matematis berikut. Di sini kita sama-sama dapat melihat bahwa laju pengurangan massa baterai itu bergantung pada kecepatan drone. Bila kita masukkan kecepatan sebesar 20 meter per second atau 72 km per jam, maka akan kita dapatkan laju pengurangan massa baterai sebesar negatif 0,991 kg per jam. Lalu dengan mengetahui laju pengurangan massa baterai ini, kita dapat menentukan massa baterai pada akhir perjalanan untuk setiap rute yang kita tinjau. Ternyata hasilnya, pengurangan massa baterai tidak begitu signifikan. Namun jika kita tetap membandingkan kedua rute, maka rute yang paling aman ditinjau berdasarkan pengurangan massa baterai dan sisa massa baterai adalah rute yang menggunakan jalur darat-laut-darat. Dari pengolahan dan interpretasi data, kami dapat menyimpulkan bahwa waktu tempuh minimum pada rute gabungan darat-udara-darat dengan jarak udara mendekati 66,94 km adalah 1,613 jam setelah pembulatan. Lalu, konsumsi energi pada kedua rute, baik gabungan dengan sepenuhnya dengan drone, hanya berbeda 6,2%. Data ini menunjukkan efisiensi energi yang sebanding. Selanjutnya, keamanan baterai terjamin pada kedua rute dengan reduksi massa tidak mencapai 7,2%. Dengan rute gabungan memberikan cadangan 33% lebih baik. Dan terakhir, rute optimal praktis adalah kombinasi darat-udara-darat untuk waktu cepat, dengan energi relatif efisien dan keamanan baterai memadai.